Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Simak Muzaki, NPM 2335101. Di sini saya akan membuat tugas video yang mana tugasnya itu membaca e-book. Langsung saja kita ke materinya yang dimana kita membaca dari bab 7, yaitu from dan user input atau trust no one. Nah, langsung saja yang pertama itu ada controller vs uncontrolled, the control freak. Dalam ekosistem RAG, menangani input tag ibarat menjalin hubungan seks asmara. Kamu bisa menjadi pasangan yang posesif atau pasangan yang cuek dan membebaskan. Pendekatan controller komponen adalah standar most direct, di mana setiap ketukan keyboard pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh stats aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang bisu. Dia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik, kecuali Rex secara eksplisit menyuruhnya menampilkan huruf tersebut lewat prof value. Dalam skenario ini, Rex bertindak sebagai manajer mikro yang memegang satu sumber kebenaran. Data input tidak hidup di dalam DOM atau sistem operasi natif, melainkan hidup di dalam stats memori JavaScript kita. Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi pengguna mengetik event on charge stack. Terpanggil fungsi stat dijalankan komponen melakukan refender dengan nilai baru. Input menampilkan nilai tersebut meskipun terdengar berputar-putar dan boros energi. Untuk sekedar menampilkan satu huruf, pendekatan ini memberikan kendali absolut. Kamu bisa dengan mudah mengubah input menjadi huruf besar semua saat pengguna mengetik atau memblokir karakter tertentu agar tidak pernah muncul di layar. Validasi instan seperti mengecek apakah username sudah terpakai saat pengguna masih mengetik menjadi sangat mudah dilakukan karena data selalu tersedia di setiap milidetik. Di sisi lain, kita memiliki pendekatan kontrol komponen yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini, kita membiarkan sistem operasi menangani penyimpangan data input tersebut, dan kita hanya menengok nilainya saat benar-benar dibutuhkan. Biasanya, saat tombol submit ditekan, kita menggunakan red untuk membuat jembatan ke elemen input natif dan menarik nilainya secara manual. Pendekatan ini jauh lebih hemat performa karena tidak memicu refender setiap kali pengguna mengetik atau karakter. Jika kamu memiliki formulir raksasa dengan 50 kolom isian, menggunakan uncontrolled komponen akan membuat aplikasi terasa jauh lebih ringan dan responsif karena UI thread tidak dibombardir dengan siklus refender yang konstan. Namun, di dunia React Native, pendekatan uncontrolled seringkali dianggap sebagai warga kelas 2 dan ruang digunakan untuk mayoritas kasus penggunaan umum. Alasannya adalah hilangnya sinkronasi instan antara apa yang dilihat pengguna dan apa yang diketahui oleh logika aplikasi. Jika kamu ingin menonaktifkan tombol submit secara otomatis, kita panjang password kurang dari 8 karakter, kamu akan kesulitan melakukannya dengan uncontrolled komponen, karena aplikasimu tidak sadar akan perubahan panjang karakter secara real time. Kamu harus menambahkan event installer manual yang pada akhirnya membuat kode menjadi lebih rumit daripada sekadar menggunakan tag biasa. Selain itu, fitur canggih seperti masking input misalnya format otomatis nomor telepon plus 62 hampir mustahil dilakukan dengan mulus tanpa kendali penuh dari kontrol komponen. Perdebatan antara keduanya seringkali bermuara pada kompromi antara performa dan fungsionalitas. Fitur untuk formulir login sederhana atau pencarian, kontrol komponen adalah pilihan yang paling aman, mudah didebug dan red banget. Tetapi untuk formulir data entry yang sangat masif dan kompleks, atau jika kamu mengalami masalah performa saat mengetik di perangkat low end, beralih ke uncontrolled, seringkali dibungkus oleh pustaka seperti Red Hook From adalah solusi cerdas. Kuncinya utama adalah memahami biaya dari setiap ketukan keyboard. Jangan sampai aplikasimu melakukan kalkulasi berat rumus di fisika nuklir hanya karena pengguna mengetik satu huruf di kolom nama panggilan. Kesimpulannya, mulailah selalu dengan kontrol komponen karena prediktibilitasnya yang tinggi membuat pengalaman lebih cepat dan minim bug. Anggap data input pengguna sebagai sesuatu yang liar dan berbahaya yang perlu dikurung dalam chat agar bisa diawasi setiap saat. Hanya beralih ke uncontrolled jika profiler kinerja menunjukkan adanya masalah render yang serius. Ingatlah, mantra ini terus menewan. Jangan percaya pada input yang disimpan oleh sistem natif di luar jangkauanmu. Tarik data itu masuk, validasi dan kendalikan sepenuhnya wilayah kekuasaanmu sendiri. Next, yang kedua ada handling keyboard UX dari Invisible Enemy. Salah satu musuh terbesar dari sering terlupakan dalam pengembangan aplikasi mobile adalah keyboard virtual.
Di layar desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% ruang layar saat muncul. Masalahnya, kelas yang sering terjadi adalah di hidden submit button. Masalah kelas yang terjadi adalah di submit button, pengguna asik mengisi formulir di bagian bawah layar. Keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tertutup total oleh keyboard tersebut. Pengguna yang bingung atau mencoba menutup keyboard atau lebih parah, mereka mengira aplikasi macet dan akhirnya keluar. Ini adalah cacat UX fatal yang bisa membunuh konversi aplikasimu dalam sekejap. Untuk mengatasi invasi ruang layar ini, Regnative menyediakan perisai bawaan bernama Keyboard Folding View. Komponen ini bertugas secara otomatis menyesuaikan posisi konten di dalamnya, baik dengan mendorongnya ke atas padding atau mengubah tingginya. Agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik, konsepnya sederhana. Ketika keyboard memberi sinyal saya mau muncul setinggi 300 pixel, komponen ini akan bereaksi, oke, saya akan geser konten ini naik ke 300 pixel juga. Tanpa komponen ini, input teks yang berada di bagian bawah layar akan terkubur hidup-hidup di bawah keyboard, menciptakan pengalaman mengetik buta yang sangat menyebalkan. Namun, implementasi keyboard avoid the view tidak semudah teori di atas kertas. Karena fragmentasi antara iOS dan Android, properti behavior adalah sumber kebingungan utama. Di iOS, kita seringkali harus menggunakan behavior sama dengan padding, sementara di Android kadang behavior sama dengan height. Atau bahkan tidak perlu seperti apapun. Karena Android memiliki manajemen Windows Soft Input Mode terdiri di level iOS, di level US. Kamu akan sering mendapati situasi di mana layout terlihat sempurna di iPhone, tapi di Android kontennya malah terdorong terlalu tinggi hingga keluar layar. Atau sebaiknya melakukan pengujian di kedua platform secara fisik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keyboard tidak merusak tatanan UI yang sudah kamu desain dengan indah. Tantangan berikutnya adalah interaksi antara keyboard dan komponen scroll view. Jika formulirmu panjang dan bisa digulir, kamu harus memastikan bahwa input yang sedang aktif selalu terlihat di layar. Untungnya scroll view. Regnative memiliki fitur cerdas yang bisa melakukan auto scroll input yang sedang diketik, asalkan struktur komponenmu bentar. Properti keyboard solely process tabs juga sangat krusial. Pernahkah kamu mencoba menekan tombol submit, tapi keyboard malah menutup dulu dan tombolnya tidak terpencet? Itu karena secara default, tab di luar input akan menutup keyboard dan membatalkan. Aksi tab tersebut mengatur properti ini ke highlight atau always, memastikan bahwa tab pengguna pada tombol tetap diskusi meskipun keyboard yang sedang terbuka. Masalah UX lain yang sering diabaikan adalah bagaimana cara menutup keyboard dengan cara yang intuitif. Pengguna terbiasa mengetuk area kosong di luar formulir untuk menutup keyboard. Tetapi perilaku ini tidak terjadi secara otomatis di Regnative. Kita harus membungkus layar kita dengan komponen tetap layout feedback dan memanggil fungsi keyboard dismiss. Pada Pro OnePress, ini adalah detail kecil yang memberikan tampak besar pada perasaan natural sebuah aplikasi. Jika pengguna harus mencari tombol view down atau return di keyboard hanya untuk melihat layar penuh kembali, itu menambahkan beban kognitif yang tidak perlu. Menangani keyboard adalah seni mengelola ruang yang sangat terbatas dan dinamis. Kamu tidak hanya mendesain atau tampilan statis, tetapi dua keadaan keyboard tutup dan keadaan keyboard buka. Pastikan elemen krusial seperti tombol aksi utama tetap bisa diakses dalam kedua keadaan tersebut. Jangan biarkan keyboard menjadi tembok penghalang antara pengguna dan tujuan mereka. Keyboard haruslah menjadi alat bantu, bukan rintangan visual yang membuat pengguna frustrasi. Yang itu ada, yang ketiga ada skema validation dan Vonzer. Dahulu kala, validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if else yang panjang dan berbelit-belit, sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode yang mengerti, seperti jika nama kosong return error A, jika email tidak ada, return error B, jika password kurang dari B, return error C. Kode tidak ada, imperatif semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara, dan rentan terhadap bug logika. Jika kamu lupa satu koneksi else dan sampah bisa lolos ke database dan menyebabkan kekacauan. Disinilah kita membutuhkan seseorang penjaga keamanan profesional, dan Zod adalah boncer dalam klub malam paling ketat namun cerdas di ekosistem TypeScript saat ini. Zod memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema declaration, alih-alih menulis logika pengecekan manual. Kita mendefinisikan bentuk data yang kita inginkan di awal. Kita bisa menulis const unsur skema dan Z-object, nama string Z-min, email, the string email. Ini seperti menulis aturan masuk ke dalam di papan tulis.
harus pakai sepatu. Umur minimal 21 dan bawa KTP. Zuhat akan membaca aturan ini dan secara otomatis menolak data apapun yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pendekatan deklaratif ini membuat kode validasi terbaca seperti bahasa manusia biasa, bukan bahasa mesin yang rumit. Kekuasaan SuperZ sesungguhnya muncul ketika dipadukan dengan TypeScript inference, karena kita sudah mendefinisikan skema bentuk data rinci. Z bisa secara otomatis menggenerate tipe data TypeScript untuk kita. Kita tidak perlu menulis interface user. Secara manual lagi cukup gunakan TP user dan enter type of user skema. Ini menjamin bahwa tipe data di kode TypeScript kita selalu 100% sinkron dengan logika validasi runtime. Jika kita menambahkan aturan baru di skema Zot, misalnya menambahkan kolom. Jika kita menambahkan aturan baru di skema Zot, tipe data di seluruh aplikasi akan otomatis terupdate. Ini menghilangkan risiko ketidaksinkronan antara apa yang kita kira datanya dengan apa validasi aslinya. Zot juga sangat powerful dalam hal cleaning rules atau aturan berantal. Kamu bisa menyusun validasi yang sangat spesifik dengan metode yang elegan. Seperti min b max sama dengan 20 regex. Jika kamu butuh pesan error custom dalam bahasa Indonesia, Galzot memudahnya min 1 misek wajib diisi bro. Fleksibilitas ini memungkinkan kita memberikan umpan balik yang sangat presisi kepada pengguna. Alih-alih hanya mengatakan data salah, kita bisa mengatakan presisi kepada pengguna. Alih-alih hanya mengatakan data salah, kita bisa mengatakan password harus punya minimal satu huruf besar dan satu angka, membantu pengguna memperbaiki kesalahan mereka dengan secepat tanpa menebak-nebak. Selain validasi, tipe dasar Zot juga sanggup menangani validasi relasional yang kompleks. Seperti di kolom konfirmasi password, kita menggunakan metode refine untuk mengecek apakah password sama dengan confirm password. Logika validasi lintas field semacam ini dulunya sangat merepotkan untuk ditulis secara manual. Tetapi dengan ZOD itu menjadi bagian natural dari definisi skema. Z membuka semua kerumitan logika perbandingan tersebut dalam satu blok. Kode yang bersih dan terisolasi menjaga komponen UI. Kita fokus pada tugas menampilkan visual, bukan menghitung logika benar atau salah. Integrasi Z dalam alur kerja input data menciptakan lapisan keamanan pertama yang kokoh sebelum data menyentuh API atau backend. Filosofinya adalah file fast, yang data input sampah. Tolak secepat mungkin. Di sisi lain, klien HP pengguna jangan buang-buang kuota internet untuk mengirimnya ke server hanya untuk ditolak di sana. Dengan ZOD kita bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa hanya data yang benar-benar bersih, steril dan sesuai format yang diizinkan masuk ke dalam logika bisnis aplikasi kita ini. Adalah bentuk pertahanan terbaik melawan terus isu dan data input. Yang keempat itu ada state management for forms, the orchestra conduct store. Mengelola state formulir dengan user state biasa memungkinkan cukup untuk formulir login dengan 2 kolom, tetapi akan menjadi bencana performa untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep controller komponen, di mana setiap kedudukan memicu standar. Jika formulirnya memiliki 20 kolom dan semuanya berada di dalam satu komponen induk, mengetik satu huruf di kolom alamat akan memasang 19 kolom lainnya untuk ikut dirender ulang. Meskipun mereka tidak berubah, ini menyebabkan apa yang disebut render string, di mana HP pengguna menjadi panas dan ketika keyboard terasa satu lama muncul. Kita membutuhkan solusi manajemen state yang lebih cerdas dan cirulasi. Solusi de facto industri saat ini adalah Reghot from Rafa. Pustaka ini bekerja dengan filosofi yang unik. Dia menggunakan pendekatan controller di balik layar untuk performa, tetapi memberikan API yang terasa seperti controller untuk kemudahan penggunaan. RF bertindak sebagai konduktor orkestra yang memastikan bahwa ketika satu instrumen dimainkan, instrumen lain tidak perlu ikut bereaksi. Dengan RFF, mengetik kolom nama hanya akan memicu perubahan pada komponen input nama itu sendiri. Sementara sisa formulir tetap diam dan tenang. Isolasi Refiner ini adalah kunci untuk mencapai performa 60 fps pada formulir yang kompleks sekalipun. Dalam konteks reaktif, RF menyediakan komponen pembungkus khusus bernama controller. Karena komponen input di reaktif tidak mengekspos HTML standar seperti di web, controller bertugas menjembatani logika RF dengan komponen UI natif. Pola penggunanya melibatkan proof render yang memberikan fungsi onCheck, onBlur, dan value. Kita cukup menyambungkan fungsi-fungsi ini ke prop milik text input atau komponen custom kita.
Meskipun sintaknya terlihat sedikit lebih panjang daripada Richard, di web pada controller memberikan fleksibilitas total untuk menggunakan pengumpulan UI dari pustaka pihak ketiga, manapun seperti UI, Kitchen, atau React Native Paper. Tanpa masalah kompatibilitas, fitur pembunuh killer vektor dari RF adalah integrasinya yang mulus dengan Z Resolver. Kita bisa langsung menyambungkan skema Z yang sudah kita buat di bagian sebelumnya ke dalam hub from. Ini menciptakan alur kerja yang sangat harmonis. RAF mengurus manajemen state dan event. Sementara Z mengurus logika validasi. Ketika pengguna menekan tombol submit, RAF akan secara otomatis menyalakan validasi ZOD. Jika ada error, RAF memastikan pengguna kirim data memberikan error yang berisi pesan kesalahan spesifik untuk setiap kolom. Siap untuk ditampilkan di UI, kita perlu menulis satu baris pun logika if secara manual. RAF juga menyediakan objek from state yang sangat kaya informasi seperti is this state, is valid, apakah, dan is submitting. Properti ini memungkinkan kita membuat UI yang responsif yang canggih, misalnya menonaktifkan tombol submit jika formulir belum valid, atau menampilkan spinner loading saat data sedang dikirim. Semua satu ini dikelola secara otomatis, membebaskan kita dari keharusan membuat puluhan variabel uncertain untuk melacak setiap bagian formulir kode menjadi jauh lebih baik, bersih, lebih pendek, dan lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan form, kita mengubah terus manajemen formulir yang biasanya menjadi sumber utama kode sebagai menjadi struktur yang rapi dan terorganisir. Kita memisahkan 3 kewajiban utama, menampilkan logika, dan mudah dires formulir yang kompleks. Bukan lagi materi yang menentukan, melainkan komponen kecil yang bekerja sama dalam harmoni di bawah arahan satu konektor yang efisien. Next, yang kelima itu ada error handling UX dan MPEG Messenger. Menampilkan UX the MPEG Messenger menampilkan pesan kesalahan adalah momen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah satu langkah sedikit saja, pengguna akan merasa bodoh, disalahkan, atau frustasi. Seringkali developer menampilkan pesan error teknis seperti error 400 bad request atau invalid regi pattern yang sama sekali tidak dimengerti oleh manual normal. Tujuan utama dari error handling bukan sekedar memberitahu bahwa ada yang salah, tetapi membimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara yang sopan dan jelas. Pesan error haruslah bertindak seperti guru yang sabar, bukan polisi yang galak. Gunakan bahasa yang manusiawi, misalnya, emailnya ketinggalan nih, alih-alih format email tidak valid. Waktu penampilan timing atau pesan error juga sangat menentukan tingkat frustasi pengguna. Jangan pernah menampilkan pesan error berwarna merah mencolok saat pengguna sedang mengetik on change. Bayangkan betapa menyebalkannya jika kamu baru mengetik satu huruf U dan aplikasi langsung berteriak email salah. Padahal kamu belum selesai mengetik. Praktik terbaik adalah menggunakan strategi validation on blur, yang dimana validation on submit. Biarkan pengguna menyelesaikan pikiran mereka terlebih dahulu, kemudian evaluasi hasilnya. Seperti indikator kekuatan masuk yang berubah dari merah ke hijau, posisi menampilkan placement pesan error juga harus kontekstual pesan error global yang muncul di bagian paling atas halaman. Seringkali tidak efektif karena pengguna harus cari sendiri kolom mana yang salah. Solusi terbaik adalah incline error, yaitu teks merah kecil yang muncul tepat di bawah kolom input. Bermasalah ini mengurangi beban kognitif pengguna karena masalah dan penjelasan tulisnya berada di satu titik pandang yang sama. Jika formulir sangat panjang, pastikan aplikasi melakukan auto scroll ke dalam error pertama saat tombol submit ditekan, sehingga pengguna tidak bingung kenapa tidak terjadi apa-apa. Selain teks, penggunaan isyarat visual sangat penting. Untuk aksesibilitas, jangan hanya mengandalkan warna merah untuk menandakan error, karena pengguna buta warna mungkin tidak melihat perbedaannya. Gunakan kombinasi perubahan warna border menjadi merah, penambahan ikon tanda showroom, dan teks penjelasan animasi gelar. UX yang bagus meniru gestur kepada manusia yang mengirim tanda, bukan begitu. Semakin banyak indera yang kita libatkan, semakin cepat pengguna menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. Penting juga untuk memberikan pesan sukses atau validasi positif. Jika pengguna merasa membuat password yang rumit, berikan pada centang hijau atau pesan password kuat banget. Ini memberikan kepuasan psikologis kecil yang memotivasi pengguna untuk melanjutkan proses. Formulir adalah percakapan dua arah.
Jangan hanya diam saat benar dan berteriak saat salah. Aplikasi yang usaha pengguna yang sudah meluangkan waktu mengisi data di layar HP yang kecil. Terakhir, hindari jalan buntu dalam pesan error. Jika terjadi kesalahan jaringan atau server dari submit, sarankan tindakan selanjutnya pesan koneksi putus. Coba cek wifi kamu ya, jauh lebih membantu daripada network error. Error handling yang baik adalah jaringnya pengaman yang menangkap pengguna saat mereka jatuh, membantu mereka berdiri kembali, dan menuntun mereka ke garis finish. Ingat, error adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aplikasimu peduli dan siap membantu, bukan sekedar mesin yang kaku. Next, yang keenam ada integrasi keislaman, the gatekeeper of truth. Dalam bab 7 kita memegang prinsip trust no one, belajar bahwa input dari pengguna tidak boleh diterima begitu saja. Dia harus diperiksa, divalidasi, dan disaring. Agar tidak merusak sistem, prinsip kehati-hatian dalam menerima data ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga kebenaran informasi. Yang pertama itu ada validasi input data dan konsep tabayun. Kita menggunakan zat atau logika validasi untuk memastikan data yang masuk adalah benar, aman, dan sesuai format. Kita menolak data sampah dalam Islam. Sikap kritis terhadap informasi yang masuk disebut tabayun. Allah memerintahkan kita untuk memvalidasi setiap berita sebelum mempercayainya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Tabayun agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Validasi from adalah bentuk tabayun digital sebagaimana kita mencegah SQL injection atau script berbahaya masuk ke database aplikasi. Seorang muslim harus mencegah fitnah dan hoax masuk ke dalam hati dan pikirannya. Filter informasi sekitar filter email, kontrol input dan melihat malaikat mencatat. Dalam komponen kontrol input, setiap ketukan tombol yang dilakukan pengguna lanjut langsung dicatat ke dalam set, tidak ada satu huruf pun yang terlewat. Sistem mengetahui segalanya secara real-time. Mekanisme ini mengingatkan kita pada penguasaan yang jauh lebih canggih, yaitu pencatatan amal oleh malaikat roket dan atid. Tiada suatu ucapanmu yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Kaf ayat 18. Sebagai pengguna saat kita mengisi formulir, baik itu atau medsos, komentar atau data pendaftaran, ingatlah bahwa database langit juga sedang melakukan input handling sebagai developer. Kita tergantung jawab membuat form yang digunakan untuk kebaikan, bukan memfasilitasi input maksiat atau penipuan. Yang ketiga ada error handling dan adab memberi nasihat. Error handling dan adab memberi nasihat. Saat pengguna salah mengisi form misal password terlalu pendek, aplikasi harus memberi satu kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error yang baik itu harus jelas namun sopan. Membimbing pengguna untuk memperbaiki kesalahan, bukan menghina mereka. Ini adalah cerminan dari adab, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Saat melihat saudara kita berbuat salah, teguran harus disampaikan dengan cara terbaik. Maka berbicara kamu, berdoa kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Quran Surat Toha ayat 44. Bahkan kepada Fir'aun pun Musa diperintahkan bicara lembut. Maka pesan error di aplikasimu, maaf, format email salah, adalah bentuk nasihat digital. Jangan buat pesan error yang kasar, input bodoh, atau membingungkan. Tuntun pengguna kembali ke jalan yang benar dengan kasih sayang. Yang terakhir itu ada rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 7 from dan pusat input terus no one yang membahas strategi menangani input pengguna yang liar di dalam validasi data. Yang pertama adalah controlled vs uncontrolled. Dua cara menangani input. Controlled memegang kendali penuh setiap ketukan keyboard masuk ke start dulu, baru ditampilkan kelebihannya validasi data yang mudah. Kemudian data yang diberikan negatif diambil hanya saat submit pakai ref. Kelebihannya performa tinggi untuk formulir raksasa karena minimal vendor, yaitu controlled. Terus no one sebaiknya gunakan controller agar selalu terpantau kecuali adalah masalah rumah berat, itu mantra. Yang kedua ada keyboard wag, musuh tak terlihat. Masalah klasik mobile, keyboard menutupi tombol submit. Keyboard avoiding view, komponen wajib yang otomatis mendorong layout ke atas atau memendekkan tampilan saat keyboard muncul. Misal, keyboard di reaktif tidak menutup otomatis jika area kosong diklik. Perlu left view dan feedback, tambah keyboard dismiss. Yang ketiga itu ada skema validation dengan dengan tinggalkan validasi if else yang berantakan.
Deklaratif tulis aturan main di awal. Nah, soal dia bertindak sebagai bouncer yang menendang data sampah sebelum masuk sistem. Jadi otomatis menghasilkan tiba data si backstreet menjamin sinkronasi antara validasi dan kode. Yang keempat itu ada red hook from solusi untuk rumah formulir kompleks. Instalasi render berbeda dengan step biasanya. Mengetik di satu kolom tidak akan merendar ulang seluruh formulir. RAE bertindak sebagai konduktor yang hanya mengupdate bagian yang perlu. Controller komponen jembatan controller untuk menghubungkan RAF dengan input native yang tidak punya standar HTML ref. Yang kelima ada error handling. UX jangan memarahi pengguna. Timing jangan sampaikan error saat pengguna sedang mengetik dan constraints. Tampilan saat mereka selesai mengetik order atau saat tekan tombol submit. Penjelasan pengguna yang pesan membantu kurang huruf besar nih, bukan pesan robot, invalid dan reject pattern. Yang terakhir ada evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Soal yang satu itu ada ini kita lanjut ya guys, lanjut ke bab 8. Bab 8 itu ada networking dan API tracking to the cloud. Yang langsung aja, yang pertama itu ada asynchronous JavaScript waiting for the visa. Di dunia pemrograman ada dua cara utama untuk mengeksekusi perintah, sinkronus dan asynkronus. Secara default, JavaScript adalah bahasa yang sinkron dengan single thread. Artinya hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu. Seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu. Jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelayanan berikutnya, antrian menunggu 3 menit akan mengular panjang dan semua orang akan marah. Dalam konteks aplikasi ini disebut UI freeze atau aplikasi macet total saat sedang mengambil data dari server layar tidak bisa disentuh. Animasi berhenti dan pengguna mengira aplikasi rusak. Inilah mengapa operasi yang memakan waktu lama, seperti mengambil data dari internet, harus dilakukan secara asinkron. Asynchronous JavaScript bekerja seperti memesan pizza di restoran. Kamu datang ke kasir memesan pizza, mendapatkan nomor antrian, dan kemudian kamu bebas duduk, ngobrol, atau main HP sampai menunggu pizza itu dipanggang di dapur. Kamu tidak berdiri mematung di depan kasir sampai pizza matang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrianmu dan mengantarkan pizza tersebut ke mejamu. Mekanisme dapur terpisah ini memungkinkan aplikasi React Native untuk tetap responsif melayani instruksi pengguna, sementara proses pengambilan data yang berat dengan langsung di latar belakang. Konsep teknis di balik dapur ini adalah event loop. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti network request ke dalam sistem operasi atau browser APL, lalu melanjutkan eksekusi kode bahasa berikutnya tanpa menunggu. Ketika tugas berat itu selesai, hanya memantau apakah main thread sudah kosong. Kalau yang ambil tugas dari antrian dan jalan, inilah mengapa console log A diikuti system out dan B console log B akan mencetak A lalu B. Baru kemudian hasil system out. Meskipun waktunya 0 detik, pemahaman tentang urutan eksekusi ini sangat vital agar kamu tidak bingung kenapa variabel datamu masih kosong, undefined, padahal kamu harus baru saja memanggil fungsi fetch. Dahulu menangani proses asinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback yang sering berujung pada callback high. Struktur kode menjorok ke kanan yang sangat dalam dan sulit dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia sekarang, tapi akan ada masa depan. Ini jauh lebih rapi, tapi memusuhkan rantai dan cat yang kadang membingungkan logika alur program. Referensi sungguhnya terjadi dengan syntax unsinkron dan await yang membuat kode sinkron terlihat dan berperilaku seperti kode sinkron biasa. Dengan menambahkan kata kunci asinkron di depan fungsi await di depan promise, kita bisa menyuruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini sampai data selesai diambil, baru lanjut ke baris berikutnya. Kode menjadi linear, mudah dibaca dari atas ke bawah, dan penanganan error bisa menggunakan blok tree-cat standar yang familiar. Next, yang kedua itu ada VS Axios, di native VS The Specialist.
Ketika ingin melakukan panggilan HTTP, nah kita diajarkan pada dua pilihan populer menggunakan fake API bawaan atau menginstal pustaka pihak ketiga, seperti Axios. Fake adalah standar web modern yang sudah tersedia langsung menggunakan JavaScript React Native tanpa perlu instalasi apapun. Kelebihannya jelas, ringan, tidak menambahkan ukuran aplikasi, dan didukung secara natif. Untuk operasi get sederhana seperti mengambil daftar artikel, berita, file sudah lebih dari cukup. Kamu tinggal panggil file URL, lalu parse hasilnya menjadi JSON dengan respon JSON. Kesederhanaan ini membuat file menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil atau tutorial pemula. Namun, Fed memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama menganggap respon dari server Fan sebagai kegagalan reject. Akan tetapi di sisi lain, akses adalah spesifikasi yang datang dengan baterai lengkap. Akses secara otomatis membuat data investment menjadi JSON. Jika tidak perlu JSON lagi, yang paling penting dia otomatis melempar error. Axios memiliki fitur interactor yang memungkinkan kita menyengat setiap request atau respon sebelum diproses oleh komponen. Fitur ini sangat berguna untuk menyuntikkan token autentikasi secara otomatis ke setiap header request atau menangani error token expired secara global dengan meredirect user ke halaman login. Axios juga unggul dalam fitur-fitur canggih lainnya seperti timeout, request jika server terlalu lama, respon dari pembatalan request. Menggunakan ABAP controller yang terkoneksi lebih rapi. Dalam aplikasi mobil di mana koneksi internet sering tidak stabil, kemampuan untuk mengatur timeout sebagai krusial agar pengguna tidak terlibat dalam status loading abadi. Nah, fitur dan kemudahan pengguna yang ditawarkan seringkali sepadan dengan biasanya, terutama untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Jadi, mana yang harus dipilih? Jika kamu sedang membangun prototipe cepat atau aplikasi yang sangat sederhana dengan sedikit panggilan API, gunakan Fed itu cepat, gratis, dan ada di sana. Namun, jika kamu membangun aplikasi serius yang membutuhkan manajemen autentikasi, penggunaan error global yang kuat, dan dukungan timeout yang andal, Axios adalah investasi yang bijak. Dalam buku ini, kita akan mempelajari sintaks keduanya agar kamu fleksibel. Tetapi untuk proyek akhir yang kompleks, kita akan merekomendasikan Axios demi arsitektur yang lebih solid. Pahami alatmu dan gunakan yang paling cepat untuk pekerjaan tersebut. Next, yang ketiga, set effect the synchron portal. Komponen React pada dasarnya fungsi murni yang tugas utamanya adalah mengubah data menjadi template. Namun mengambil data dari server adalah operasi kontrol yang disebut set effect atau efek samping. Karena dia berinteraksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus render React, kita tidak boleh menaruh kode effect langsung di dalam tubuh komponen utama, karena itu akan memicu request berulang kali setiap milidetik saat komponen dirender ulang. Untuk menangani operasi berbahaya ini, dengan aman React menyediakan hook khusus bernama user effect. User effect bertindak sebagai portal yang memungkinkan kita menyinkronkan komponen kita dengan sistem eksternal. Hook ini menerima dua argumen, sebuah fungsi effect, di mana sebuah array dependency. Array dependency ini adalah kunci sakti yang memberitahu React kapan efek tersebut dijalankan. Jika kita memberi array kosong, itu berarti jalankan efek ini hanya satu kali. Saat komponen pertama kali muncul, ini adalah salah standar untuk mengambil data awal halaman, mirip dengan komponen D1 di React klasik zaman dulu. Namun, array dependency yang menjadi sumber bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinite loop. Jika kamu lupa menyertakan array, efek akan dijalankan setiap kali komponen dirender. Karena biasanya salah data lagi, flag lagi, dan set lagi, render ulang lagi, dan seharusnya sampai server meledak atau kota apel habis. Selalu pastikan kamu memberikan array dependency dan isi array tersebut dengan variabel yang benar. Benar memicu perubahan data, misalnya user ID jika kamu ingin mengambil data ulang saat ID user berubah. Tantangan lain menggunakan user effect untuk data fixing adalah masalah race condition. Bayangkan, skenario ini pengguna mengeklik tombol profil A, lalu dengan cepat
Untuk mengatasi ini kita perlu menggunakan fitur clean up version di user effect untuk membatalkan request sebelumnya jika kemudian sudah berubah, atau di unmount memastikan hanya data dari request terakhir yang relevan yang ditampilkan. Selain itu, karena fungsi dalam user effect tidak boleh berubah fungsi async secara langsung karena user effect mengarah akan berupa fungsi clean up, bukan promise. Kita harus menggunakan trik kecil. Kita mendefinisikan fungsi action terpisah dalam harus menggunakan trik kecil mendefinisikan fungsi action terpisah dalam user effect lalu memanggilnya segera. Kesimpulannya, user effect adalah jembatan vital antara UI yang sinkron dan data yang sinkron. Menggunakan dengan benar membutuhkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup, kewenangan, dan referensi variabel. Ketika dikuasai user effect, memberikan kekuatan untuk membuat aplikasi yang dinamis dan selalu terbarui. Nah, yang itu ada server state management entertain stack query. Saat aplikasimu berkembang dari proyek kecil menjadi aplikasi nyata, kamu akan menyadari bahwa menyimpan data server di dalam user state lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat yang unik. Dia disimpan di tempat jauh yang tidak kita kontrol. Dia butuh protokol asinkron untuk mengambil dan memperbaruinya. Dan yang paling penting, dia bisa menjadi kedewasa kapan saja jika orang lain mengubahnya di database. Mengelola satu loading error, caching duplication, dan background update secara manual menggunakan user effect dan user state akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat banyak dan rentan bug. Inilah yang disebut masalah server state, dan user state bukanlah alat yang tepat untuk ini. Solusi industri untuk masalah ini adalah Stack Query. Stack Query mengambil alih tanggung jawab, mengambil, menyimpan, dan memperbarui data server sehingga kamu bisa menghapus hampir semua kode use effect versi yang rumit di komponenmu. Cukup panggil query, berikan kunci unik misal user dan fungsinya, dan dia akan mengembalikan objek berisi data is loading, is error, dan error secara otomatis. Salah satu fitur share dan stack query adalah manajemen caching yang cerdas. Saat pengguna berpindah dari halaman A ke B, lalu kembali ke A, dan stack query dan menyajikan data dari source memory secara instan tanpa loading sama sekali, membuat aplikasi terasa cepat kilat. Kamu tidak perlu pusing memikirkan kapan harus menyimpan data ke variabel global. Pustaka ini mengurusnya untukmu. Kembali dan memicu pengembalian data ulang. Ini memastikan pengguna selalu melihat data terbaru tanpa menekan tombol refresh manual. Bayangkan aplikasi saham atau skor bola. Fitur ini memastikan harga atau skor selalu fresh. Begitu pengguna melihat layar kembali, semua kecerdasan ini didapat secara grafis hanya dengan konfigurasi default. Dan stack query yang menangani adalah data application dengan elegan. Jika kamu memiliki 3 komponen berbeda di layar yang sama, yang semuanya membutuhkan data profil user, dan stack query akan menyatukan ketiga permintaan tersebut menjadi satu request jaringan saja. Ini sangat menghemat bandwidth pengguna dan beban server. Tanpa pustaka ini, ketika komponen tersebut mungkin akan memicu 3 request terpisah yang mubazir. Efisiensi jaringan adalah kunci performa aplikasi mobile, terutama di negara dengan koneksi internet yang mahal atau lambat. Mengadopsi stack query memang membutuhkan perubahan pola pikir. Kamu tidak lagi memerintahkan aplikasi untuk mengambil data, melainkan mendeklarasikan kebutuhan data usi query. Kamu menyerahkan kendali kapan data diambil kepada pustaka. Namun hasil akhirnya adalah basis kode yang jauh lebih bersih, seringkali menghapus 30-50% kode jika version dan aplikasi yang jauh lebih robust, serta minim bug aneh. Untuk bab ini, kita akan mulai dengan use effect. Untuk memahami dasarnya, lalu segera bermigrasi ke stack query untuk melihat betapa drastis perbedaannya. Net handling network the of uncertainty. Berbeda dengan aplikasi yang melayani server lokal, aplikasi mobile hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Koneksi bisa cepat, 4G dan 5G lambat.
atau saat masuk lift ke terowongan. Aplikasi yang baik bukan hanya yang bekerja dengan saat kondisi sempurna, tetapi yang gagal dengan anggun. Saat kondisi buruk, oleh karena itu menangani berbagai step jaringan loading adalah bagian ternyata dari desain antarmuka, bukan sekadar ruangan setelah coding selesai. Tas pertama dalam loading state, hindari penampilan layar putih kosong saat data sedang diambil, karena pengguna akan mengira aplikasi macet. Solusi paling dasar adalah menampilkan indikator putar, tetapi standar modern lebih menyukai skeleton loading. Skeleton adalah kerangka abu-abu yang berkedip halus menyerupai tata letak konten asli yang akan muncul. Misalnya kotak-kotak untuk gambar dan servis gratis untuk tag. Ini memberikan persepsi bahwa aplikasi lebih cepat, tunjuk visual tentang apa yang akan dilihat pengguna, mengurangi kejutan tata letak layout saat data tiba-tiba muncul. Misalnya aplikasi yang bisa mengenai ketidakpastian jaringan dengan tenang dan informasi akan mengenai kepercayaan prima. Status kedua adalah error state. Jangan biarkan aplikasi crash atau diam saja. Next. Masalah aplikasi yang bisa menangani ketidakpastian jaringan dengan tenang dan informatif akan memenangkan kepercayaan pengguna. Next itu adalah integrasi keislaman the different connection. Dalam bab 8 kita mempelajari bagaimana aplikasi menjadi hidup. Ketika terhubung ke internet, aplikasi yang offline seringkali terbatas fungsinya, namun begitu dia memanggil APL tracking to the cloud, dia mendapatkan akses ke data dan kejelasan yang tak terbatas. Mekanisme ini teknis adalah metafora yang kuat untuk hubungan spiritual manusia dengan penciptanya. APL request dan konsep data doa. Dalam coding kita mengirim request ke server. Saat menunggu respon, kita akan bisa membuka server menjawab seketika. Kita harus menunggu. Dalam Islam ini adalah analogi dari doa. Manusia adalah klien yang penuh keterbatasan dan Allah adalah Zat Maha Kaya. Ia memegang segala data dan rezeki. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Sebagaimana file APL pasti mengembalikan status, baik itu 200 oke, pending atau error, Allah pasti menjawab doa kita. Jawabannya bisa berupa pengambilan instan, 200 oke penundaan karena ada waktu yang lebih tepat, atau diganti dengan yang lebih baik karena permintaan kita sebenarnya buruk bagi kita di direction, asinkronus dan hacked tawakal. Kita belajar bahwa JavaScript bersifat asinkronus. Kita melakukan usaha memanggil fungsi lalu melihat proses itu berjalan di latar belakang tanpa membekukan aplikasi sambil mempercayakan hasilnya pada program. Ini adalah cerminan diri tawakal. Seorang muslim wajib berikhtiar usaha yang terbaik. Namun setelah usaha yang dilakukan, dia harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah pada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Jangan biarkan hidupmu fresh atau macet hanya karena menunggu hasil yang belum pasti. Teruslah beraktivitas di tetap responsif sampai menunggu ketetapan Allah. Sifat dan blocking dalam coding adalah bentuk digital dari keikhlasan menunggu takdir. Yang ketiga itu ada error handling dan husnuzan. Terkadang apa penggunaan error 500 artinya error aplikasi yang baik tidak akan crash atau marah-marah, melainkan menangani error tersebut dengan elegan dan mencoba lagi nanti. Sikap ini mengajarkan kita tentang husnuzan saat menghadapi kegagalan. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau musibah datang, kita tidak boleh putus asa. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Seorang developer muslim memandang error bukan sebagai kegagalan akhir, melainkan sebagai informasi untuk memperbaiki diri atau tanda untuk mencoba jalan yang lain yang diridhoi Allah. Selalu disediakan bloket dalam codingan dalam hati agar iman kita tidak mengandung expansion. Ini ada rangkuman. Jika ada rangkuman esensial dari bab 8, networking dan APL tracking to the cloud, membahas cara aplikasi berkomunikasi dengan dunia luar. Yang pertama itu asynchronous JavaScript dengan bekukan kasir. JavaScript secara default bekerja satu-satu. Antivirus operasi jaringan wajib dilakukan secara asinkronus di latar belakang agar UI tidak macet freeze saat menunggu data. Asynchronous standar modern yang membuat kode asinkron terbaca rapi seperti kode biasa, menghentikan rantai dan yang membingungkan. Yang kedua, wait phase access, dua alat utama untuk memanggil API, fetch API dengan gas notif.
cocok untuk aplikasi sederhana, tapi penanganan errornya manual. Kemudian Axios, pustaka baterai lengkap, otomatis mengubah JSON menangani error status, dan punya fitur interceptor, serta timeout pilihan terbaik untuk aplikasi skala produksinya. Yang ketiga itu ada use effect, tempat aman untuk melakukan seed effect pengambilan data, dependency array. Kunci sakti untuk menjaga infinite loop tanpa array ini, aplikasi akan memanggil APL terus-menerus sampai server meledak. Rest condition, hati-hati request yang balapan. Pastikan data yang ditambahkan adalah dari request terakhir yang relevan. Yang keempat itu ada server state manajemen. Tinggalkan state dan tambah effect manual untuk data server yang kompleks. Kalian server state pisahkan data UI dengan data server database. Dan set query the machine library yang mengurus caching, background, reflect, dan diaplikasikan mencegah request ganda. Secara otomatis aplikasi terasa instan karena membaca chat dulu. Yang lima ada handling network status UX. Ketidakpastian aplikasi mobile hidup ini jangan tidak stabil. Yang 41 wajib jangan berikan layar putih, desain menampilkan khusus untuk loading, empty, kosong, dan offline. File gracefully-nya aplikasi yang baik bukan hanya tidak pernah error, tapi yang menangani error dengan sopan dan informatif. Ini ada evaluasi komisi. Next ada evaluasi kemudian studi kasus dan analisis kritis. Di sini kita lihatkan saja. Lanjut ke bab 9. Next ya, kita cas laptop bentar. Itu ada itu. Yang pertama itu ada jenis performan problem di orang luar. Bagi pengembang yang melatar belakang, yang menjadi pertama saat ingin menambahkan data adalah menggunakan metode JavaScript standar arema. Next, yaitu ada list rendering dan infinite scroll strategies. Yang pertama itu ada the list performance problem the RAM killer. Bagi pengembang yang melatar belakang, web dari pertama saat ingin menampilkan data adalah menggunakan metode JavaScript standar arema. Di web kita terbiasa menulis data map dan browser merender semuanya tanpa banyak protes, namun membawa kebiasaan. Ini pengembangan mobile menggunakan komponen scroll view adalah resep bencana forma yang paling umum untuk terjadi masalah. Utamanya terletak pada secara scroll view bekerja di merender seluruh komponen anak sekaligus saat pertama kali dimuat. Tidak peduli apalah komponen tersebut di layar, atau tidak bayangkan kamu memesan 1000 porsi nasi goreng di restoran dan pelayanan menghidangkan semuanya sekaligus di mejamu yang kecil. Mejamu akan runtuh dan kamu tidak mungkin memakan semuanya dalam satu waktu. Nah, yang kedua itu ada the recycling machine. Flaglist adalah komponen pahlawan di React Native yang dirancang khusus untuk menangani daftar. Nah, data yang panjang bahkan hingga tak terhingga. Rahasia kekuatannya terletak pada teknik yang disebut virtualization atau windowing. Bayangkan kamu sedang melihat pemandangan dari jendela, tetapi yang melaju cepat. Meskipun pemandangan di luar sama memuncak ribuan kilometer, matamu hanya melihat lebar bingkai jendela tersebut. Flaglist bekerja dengan prinsip yang sama. Dia hanya merender item-item yang saat ini berada dalam jendela, layar HP pengguna ditambah sedikit buffer di atas dan bawahnya. Item yang berada jauh di luar layar tidak terhindar sama sekali atau memorinya dikosongkan sementara. Mekanisme ini sering disebut sebagai view recycling atau daur ulang. Tampilan sebuah konsep yang dipinjam dari pengembangan native Android. Untuk menggunakan flaglist, kita harus mengubah cara kita menulis kode dibandingkan dengan map. Flaglist menerima dua properti wajib, data dan render item. Data adalah bahan bakunya, sedangkan render item adalah mesin cetaknya. React Native akan memanggil fungsi render item secara cerdas. Hanya kita diperlukan pemisahan antara data dan tampilan ini memaksa kita untuk menulis kode yang lebih terstruktur dan modular. Kita tidak lagi mencampur logika perulangan dengan logika tampilan. Flaglist yang mengurus perulangannya, kita hanya fokus mendesain satu kartu item saja.
Namun, kekuatan besar flatlist datang dengan tanggung jawab konfigurasi yang besar pula karena flatlist melakukannya banyak kalkulasi matematika di balik layar, menghitung posisi scroll, tinggi item kecepatan gulir. Kita perlu membantunya agar bekerja optimal. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa mengalami masalah blank space atau ruang putih kosong saat mengulir dengan cepat. Ini terjadi karena jari pengguna mengulir lebih cepat daripada kecepatan flatlist merender item baru. Di bagian optimasi nanti kita akan belajar cara menyetel mesin flatlist agar bisa mengejar kecepatan jari pengguna. Penting juga untuk memahami bahwa flatlist sempurna dari scroll view. Kesimpulannya itu adalah flatlist bukan sekedar pengguna map, melainkan sebuah sistem manajemen memori yang canggih. Dia adalah jembatan memungkinkan JavaScript berjalan mulus di lingkungan mobile. Menguasai flatlist adalah salah satu skill paling vital bagi seseorang React Native developer. Jika kamu bisa membuat list yang smooth 60 fps, pengguna akan merasakan bahwa aplikasimu berkualitas tinggi dan profesional. Sebaliknya, list yang patah-patah adalah tanda amatir yang paling jelas terlihat. Yang ketiga ada skill list implementasi organized cost. Terkadang data tidak hanya berupa daftar linear sederhana, tapi memiliki struktur kelompok atau kategori seperti daftar kontak yang dikelompokkan berdasarkan abjad, ABC, atau menu restoran yang dibagi menjadi makanan, minuman, dessert. Jika kita memasukkan struktur ini ke dalam flash biasa, kita harus melakukan manipulasi logika yang rumit dan membingungkan untuk menyisipkan judul kategori. Di antara item, React Native menyediakan solusi khusus untuk skenario ini bernama section list. Kemudian ini adalah saudara kandung flatlist yang dirancang khusus untuk menangani data yang terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Struktur data yang diterima oleh section list sedikit berbeda dari array biasa. Dia mengharapkan array objek di mana setiap objek mewakili satu seksi dan memiliki properti data. Array item tersebut properti lain seperti title, judul misalnya title bawah data, apel, jeruk, titel sayur, data, wortel, bayam. Kemudian meminta dua fungsi render utama, render item untuk item mana, apel, jeruk, dan render section header. Fitur paling ikonik dan mahal dari section list adalah sticky section header. Ini adalah perilaku native di mana saat kamu mengulir daftar kontak A, akan menempel stick di bagian atas layar sampai seluruh kontak berwarna A. Selesai digulir, baru kemudian digorong keluar oleh huruf B. Meskipun section list sangat berguna, dia memiliki kompleksitas implementasi yang sedikit lebih tinggi daripada flatlist karena data bersarang memberi satu item di dalam seksi tertentu, membutuhkan kehati-hatian dalam mengolah stats agar immutability tetap terjaga. Jika kamu ingin mengubah apel menjadi anggur, kamu harus menyalin seluruh struktural seksi, bukan hanya mengubah stringnya. Selain itu, fitur seperti scroll location memerlukan pemahaman tentang indeks seksi dan indeks item yang bisa sedikit membingungkan matematikanya. Section list juga mewarisi evaluasi memori dan virtualization. Dia tidak merender semua seksi sekaligus, melainkan hanya seksi yang terlihat. Namun perlu dicatat bahwa section list kita sedikit lebih lambat daripada flatlist jika struktur seksinya sangat banyak tapi item percasnya sedikit, misalnya 1000 seksi yang masing-masing cuma punya satu item. Dalam kasus ekstrem seperti itu, forma bisa terganggu karena beban merender adalah seksi yang berlebihan. Selalu performa aplikasimu merasakan mulai terasa berat. Secara keseluruhan, section list ada spesialis untuk tugas spesifik. Jangan guna section list jika kamu butuh header paling atas. Next, itu ada tuning the engine. Setelah berhasil menyampaikan data menggunakan flatlist, langkah selanjutnya adalah melakukan tuning atau penyetelan mesin agar performanya maksimal. Prop pertama dan terpenting yang wajib dipahami dan sering menjadi sumber peningkatan kuning di terminal adalah gaya ekstrator. Prop ini bertugas memberikan identitas unik KTP untuk setiap item dalam bentuk daftar. React Native membutuhkan ID untuk ini, untuk melacak item mana yang berubah, dihapus atau ditambah sehingga dia bisa minimalkan render ulang. Jangan pernah menggunakan indeks array 012. Minimalkan render ulang
Jangan pernah menggunakan ide array sebagai case jika daftarmu bisa berubah urutannya, karena itu akan mengacaukan manajemen memory RAID. Gunakan ide unik untuk dari database seperti item ID atau item UID. Optimasi vital berikutnya adalah intelligent to render. Program ini memberitahu flatlist berapa banyak item yang harus dirender pertama kali saat komponen dimuat. Sebelum pengguna mulai mengulir, nilai defaultnya adalah 10. Jika satu layar HP bisa memuat 5 item dan kamu mengaturnya ke 10, itu sudah cukup bagus. Namun jika kamu mengaturnya ke 100, aplikasi akan lambat karena sibuk merender 90 item yang tidak terlihat. Sebaiknya jika diatur ke satu, pengguna akan melihat ruang kosong di bawah item pertama. Angka ajaibnya adalah berapa banyak item yang memuat di satu layar. Pertama, sedikit cadangan menyetel angka ini. Dengan tepat memberikan persepsi bahwa aplikasi sangat cepat. Salah satu teknik optimasi tingkat dewa adalah menggunakan prompt item layout secara default. Flatlist harus mengukur tinggi secara item secara dinamis saat runtime yang memakan waktu prosesor. Jika kamu tahu bahwa tinggi setiap itemmu pasti selalu sama, kamu bisa memberitahu flatlist lewat prompt ini dengan memberikan rumus matematika. Data index length offset index. Flatlist tidak perlu lagi mengukur apapun. Dia bisa menghitung posisi item ke 500 tanpa harus merender 499 sebelumnya. Ini membuat fitur connected menjadi ingatan menjadi super mulus, tapi syaratnya tinggi dan item harus tepat. Nah, itu yang kelima ada web pattern for less infinite education. Menampilkan data adalah seluruh cerita. Sebenarnya adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan aliran data tersebut. Pola WX pertama yang paling umum adalah folder refresh. Twitter menarik layar ke bawah untuk membuat data baru. Pola ini dipopulerkan oleh Twitter dan kini menjadi standar industri. Direct Native implementasi sangat mudah menggunakan prompt industri. Implementasi sangat mudah menggunakan refresh control, minimal komponen refresh control. Kita perlu mengelola state refreshing, bailan yang memberitahu di indikator penggunaan spinner kapan harus muncul dan kapan harus hilang. Logikanya sederhana. Saat spinner kapan harus muncul dan kapan harus hilang, logikanya sederhana. Saat ditarik sama dengan state refreshing true, menghadapi tunggu data, state refreshing false. UX ini memberikan kontrol kepada pengguna untuk memastikan mereka melihat data terkini. Pada kedua yang lebih kompleks, proses ada infinite scroll sering disebut lazy coding. Konsepnya adalah jangan pernah mengambil 1000 data sekaligus di server, ambil 20 data sama halaman satu. Nah, yang itu yang ada integrasi selamat. The Essential dalam bab 9 kita belajar bahwa sumber daya memori RAM itu terbatas dan berharga. Membocorkan memori dengan merender sebuah data yang tidak dilihat mata adalah tindakan ceroboh yang membuat aplikasi hancur. Kita menggunakan flatlist untuk berhemat dan infinity scroll untuk membuat data secara bertahap. Prinsip-prinsip ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang manajemen sumber daya kehidupan. Yang pertama itu ada flatlist dan larangan israf atau berlebih-lebihan. Filosofi utama flatlist adalah hanya gunakan memori untuk apa yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Berbeda dengan metode map konvensional yang rakus memori, flatlist mendaur ulang komandan untuk definisi. Ini adalah implementasi teknis dari larangan israf, berlebih-lebihan dan tafsir pemborosan. Dalam Islam, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surah Al-Isra, Rasulullah SAW bahkan melarang berlebihan menggunakan air wudhu meskipun kita berada di sungai yang mengalir deras. Demikian pula dalam coding, meskipun HP pengguna memiliki RAM 12 GB, haram hukumnya bagi developer untuk memboroskannya dengan kode yang buruk. Nah, efisiensi adalah bentuk syukur terhadap nikmat teknologi. Yang kedua itu ada virtualization dan konsep wakif. Teknik virtualization mengajarkan kita untuk fokus merender apa yang ada di dalam jendela layar. Saat ini jangan pusing membiarkan item ke 1000. Jika kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu di pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah kamu menunggu sore hari. Haji riwayat Bukhari. Yang memberikan dalam hati kita penuh sesak oleh kecemasan masa depan atau penyesalan masa lalu hingga membuat kita hang atau stres. Itulah seperti flatlist
fokuskan energi untuk merender amal terbaik di detik ini, di layar kehidupan ini. Ketiga itu ada infinite scroll dan menuntut ilmu tanpa batas. Eh, Pola infinite scroll memberikan pengguna untuk mengulik dan mendapatkan konten baru tanpa terhenti. Tidak ada halaman. Terakhir selalu ada data berikutnya yang bisa diambil. Maka di sini adalah metafora yang indah untuk terlalu ilmi dan ibadah bagi seorang muslim belajar dan beramal tidak memiliki tombol stop atau halaman terakhir. Prosesnya adalah infinite scroll dari buayan hingga liang lahat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Next, kita ke rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 9, desain rendering unit scroll strategis yang membahas cara menangani daftar data tanpa meledakkan memori HP. Yang pertama itu ada development problem atau pemenuhan RAM. Jangan pernah gunakan map di dalam scroll view untuk data dinamis. Masalahnya, scroll view merender semua item sekaligus. Misal 1000 item memakan habis RAM dan membuat HP freeze. Solusinya, kita butuh mekanisme yang hanya merender apa yang terlihat di layar saja. Yang kedua itu ada flatlist arsitektur kemudian melawan untuk daftar panjang. Virtualization hanya merender item yang berada di dalam jendela layar. View rescaling saat item digulir keluar layar. Memorinya dibersihkan dan wadahnya dipakai ulang untuk data baru yang muncul dari bawah. Ini menjaga penggunaan memori tetap rendah dan stabil. Yang ketiga itu ada section list, kekacauan organizer untuk data yang dikelompokkan seperti kelompok A sampai Z. Seksi header filter ini di mana juga kategori melempar di bagian atas layar sampai kategorinya selesai digulir, memberikan konteks visual yang sangat baik. Yang keempat ada optimization props. Flatlist butuh bantuan konfigurasi agar ngebot. Kayak instruktur wajib pakai ID untuk agar Rek bisa melacak perubahan item dengan efisien. Get item layout, tidak dewa untuk skip pengukuran tinggi item. Jika tinggi itemmu tetap, berikan rumusnya agar scroll menjadi super mulus. Initial to render, jangan render terlalu banyak di awal. Cukup sebanyak yang muat di satu layar, plus sedikit cadangan. Yang kelima ada UX, bacaan aplikasi tanpa batas. Membuat pengalaman pengguna yang seamless. Pull to refresh gesture tarik di atas untuk membuat data baru. Refresh counter. Infinite scroll gunakan under untuk membuat data halaman. Berikutnya cara otomatis saat pengguna mendekati akhir daftar. Drafting, cegah double fetching dengan flag sliding mode agar api tidak dipanggil berkali-kali. Saat usar memantul-mantul di bawah. Next, kita lanjut ke bab 10. Yang pertama, kita lanjut ke bab 10 itu yaitu global state management beyond prop drilling. Yang pertama the prop drilling problem, the bucket brigades. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil. Sebelum adanya mobil pemadam kebakaran, modern penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama yang mengambil air memberikannya ke orang kedua ke orang ketiga, dan seterusnya. Hingga orang ke-10 menyerukannya ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak minumnya. Tidak menggunakannya untuk mandi dengan air itu. Mereka tidak meminumnya sebenarnya. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir dalam istilah rek. Inilah yang disebut dengan prop drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengubah data dari komponen kakek layout ke cicitnya melewati banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Selain masalah pemilihan kode, prop drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya. Kita prop sebuah komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Dalam kasus prop rendering, jika kita profil berubah, maka dashboard dan navbar akan ikut dirender hanya ulang untuk proses bakat tersebut ke avatar. Padahal secara visual tanpa header dan navbar mungkin tidak berubah sama sekali. Kita membuang siklus CPU dan memperoleh komponen perantara yang tidak sebagai pipa yang pada akhirnya bisa menyebabkan aplikasi terasa lambat atau lag pada perangkat pengguna. Next,
Oke, yang kedua ada review konten API, the broadcast system. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, sebenarnya sudah menyediakan solusi bawahnya untuk masalah drop cleaning, yaitu yang konten API. Pikirkan konten API sebagai sistem pengeras suara di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Kita kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkannya ke guru, lalu guru membisikkannya ke ketua kelas. Lalu ketua kelas murid, dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung diterdengar seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang yang berada di dalam jangkauan folder mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perantara. Bukan misalnya konteks dari terdiri dari dua pengguna utama yaitu provider dan customer. Dia bertugas memegang data global yang melancarkan sinyal ke seluruh komponen bawahnya. Konsumer yang sering diakses adalah komponen apa saja yang di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan use contact dan komponen avatar, berada jauh di kedalaman susunan folder, bisa langsung menyetel frekuensi ke provider dan menempatkan data user. Menempati semua komponen diantaranya adalah bentuk dependensi injection yang sangat elegan dan sederhana. Konteks API sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah. Nah, contoh terbaik penggunaan konteks adalah untuk mengatur tema, autentikasi, user login, atau lokalisasi data. Data-data ini dibutuhkan dalam seluruh bagian aplikasi, tidak berubah setiap bibliotek. Selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell. Nah, oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sesuai porsinya. Berkenalan dengan pustaka model yang sedang naik daun di komunitas React Native. Dan selama bertahun itu adalah raja tak terbantahkan. Yang ketiga itu ada Johnston Arsitektur The Soul Kill. Selama bertahun Redok adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen chat, React, namun tidak terkenal sebagai aplikasinya berbelit. Kamu harus menulis action, readers, tips, missword, dan start configuration yang sangat panjang. Filosofi Stan ini adalah first yang membuat secara global dengan semudah membuat custom hook biasa. Kamu juga memanggil fungsi create, mendefinisikan variabel, statemu misal bears, kosong dan mendefinisikan fungsi untuk membacanya. Keunggulan utama Justan untuk pemakan mobil adalah ukurannya yang sangat kecil di dunia aplikasi. Justan sangat ringan dibandingkan dengan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Justan tidak beropini, dia tidak memaksamu mengikuti pola cermu tertentu. Justan jika menangani masalah pembaruan state dan dengan cara yang sangat cerdas dalam fungsi staternya, Justan menggunakan konsep immutabilitas secara otomatis. Seringkali pengembangan data kamu tidak perlu posting melakukan update state di setiap baris kode. Jika kamu hanya membuat perbaikan di awal atas developer selain itu, Justin juga bisa menggunakan komponen break off. Keempat itu ada select optimal distribution operate. Nah, salah satu cadangan untuk masalah manajemen secara global mencegah zombie clear atau kemudian yang melakukan render ulang. Padahal tidak perlu bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan data. Hal timer yang berubah setiap detik dan username. Yang kelima itu ada start percent the self investor. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang prop, state, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semuanya hidup di dalam RAM, memori artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau merestart HP mereka, semua data itu akan hilang, seketika menjadi debu. Dan yang ke itu ada integrasi keislaman di Central Truth. Dalam bab 10 kita belajar bahwa menyebarkan data secara acak-acak ke berbagai komponen bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth yang dimana global store agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu. Konsep arsitektur ini memiliki resonansi yang teologis yang kuat. Satu yang pertama itu adalah single source dan konsep tauhid. Prinsip utama global state manajemen adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat. Jika ada konflik antara data di komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak ada boleh dua matahari kembar aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid bagi seorang muslim. Hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya Al-Qur'an.
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Yang kedua itu ada menghapus link atau hubungan langsung. Dalam Islam, ini mirip dengan konsep tidak adanya perantara dalam hubungan hambanya dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki asal langsung untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan yang ketiga ada sektor dan mengingatkan hal yang tidak berguna. Ini sangat selaras dengan hadis yang tentang tanda kebaikan dari Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Haji riwayat Tirmizi. Next, yang kerangkuman, kayaknya kita naik aja lanjut ke bab 11. Mempercepat waktu ya. The Face Hardware. Untuk superpower, the Expo yang pertama itu ada the Expo SDK Philosophy di Space Army Craft. Jika Native adalah kerangka untuk aplikasi, maka Expo SDK adalah sebuah peralatan canggih ala Batman yang memberikan aplikasi tersebut. Kita langsung aja. Yang kedua, itu ada permission flow the flash function mengakses perangkat keras menggunakan terutama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi situasi. Bukanlah hak melainkan privasi yang dilindungi undang-undang sistem operasi modern seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga gelap malam. Next, yang ketiga ada kamera jari di Visual Cortex. Salah satu fitur paling dominan dalam aplikasi mobile modern adalah kemampuan visual baik atau mengambil foto baru atau memilih foto dari galeri. Expo menyediakan dua pusaka utama untuk tugas ini, Expo Kamera untuk kontrol kamera aktif dan Expo Image Picker. Next, yang keempat itu ada location server the global positioning system. Mengetahui di mana puna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan besar antar, peta atau pencarian jodoh. Expo location adalah gerbang kita menuju sensor GPS. Next, itu ada sensor dan sense, sebuah ponsel yang bukan sekadar layar kaca yang menyala. Dia adalah balok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik. Expo SDK membuka Expo Indra ke-6. Ini melalui paket Expo Sensor dan Expo Haptic. Sensor gerak utama meliputi akselometer, mengukur kecepatan guncangan, dan giroskop mengukur rotasi putaran. Dengan data ini kita bisa membuat integrasi yang unik. Next, yang itu ada integrasi keselamatan the truth of sins. Yang pertama itu ada permission dan adab istizan, yaitu minta izin. Direct native kita tidak bisa sembarangan menyalakan kamera atau melacak lokasi pengguna. Tanpa izin, kita wajib melakukan request permission. Jika pengguna menolak, kita harus menghormati keputusan ini. Inilah implementasi teknologi dari adab istizan, meminta izin dan menjaga privasi orang lain. Islam melarang kalau kita memasuki wilayah pribadi orang lain tanpa permisi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surah An-Nur ayat 27. Yang kedua itu ada kamera sensor dan keamanan anggota tubuh. Kita menggunakan HP sebagai kamera sensor untuk merekam dunia. HP hanyalah alat, tapi kita yang memprogram untuk apa alat itu digunakan. Nah, apakah kamera digunakan untuk fitur scan akurat atau untuk menyebarkan aib? Ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita, mata, telinga, tangan adalah hardware canggih yang ditunjukkan Allah. Sebuah sensor ini bukan milik kita, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban data lognya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatannya, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Next, yang ketiga adalah lokasi GPS dan arah kiblat hidup. Fitur location service memungkinkan aplikasi mengetahui kode dan presisi pengguna di muka bumi. Tanpa GPS, peta tidak berguna dan navigasi mati. Kita butuh titik referensi. Dalam Islam, mengetahui visi penting untuk menentukan arah kiblat. Namun jauh lagi kita butuh GPS spiritual untuk mengetahui sisi kita di hadapan Allah. Apakah kita sedang bergerak mendekat atau menjauh? Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Next ya, kita lanjut ke bab 12. Itu ada local stroke dan presiden
remembering things. Yang pertama itu ada transient vs present data yang dimana the graph memory dalam dunia komputasi memori berbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat bertolak belakang. RAM dan disk saat kamu menjalankan aplikasi regulatif, semua variabel state dan prop konteks yang kita bahas di bab sebelumnya itu di dalam RAM. Sifat RAM ini mirip dengan ingatan ikan emas koki atau papan tulis di ruang kelas. Dia sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tapi bersifat volatil atau sementara. Begitu aplikasi ditutup paksa, HP dimatikan atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi HP dimatikan atau sistem operasi memutuskan untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan lenyap seketika tanpa bekas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat frustasi jika mereka harus login ulang atau kehilangan isi keranjang belanja setiap kali mereka melalui aplikasi sebentar untuk malas pesan WhatsApp. Nah, kita next saja ya guys. Langsung kedua yaitu ada asynchronous stroke the of workforce. Nah, selama bertahun-tahun asynchronous ini adalah standar de facto untuk penyimpanan data lokal di Reactive, mirip dengan local stroke di pengembangan web. Dia adalah sistem penyimpanan kunci nilai key value yang sederhana, tidak terenkripsi dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Next, itu ada the apa mod the speed demon. Jika Nstro adalah mobil tua, maka MKKF adalah roket, MMKV adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh webchat untuk aplikasi pemesanan mereka yang masih dan kemudian diporting ke React Native. Keunggulan utamanya yang membuat rahang jauh lebih kecil catatannya diklaim terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada Asynchronous dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa secepat itu? Rahasianya tetap pada penggunaan C++ dan JSI. MKV tidak menggunakan duplicate lama untuk berkomunikasi, dia memotong dalam aplikasi dan menggunakan kode JavaScript. Mengakses fungsi C++ secara langsung di memori teknologi secepatnya. MKV tersebut memori mapping alih-alih dari file ke disk secara tradisional, bukan file tulis kode file. Next, yaitu ada digital vault by asynchronous maupun MKKV memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks biasa atau format yang mudah dibaca. Jika seseorang mencuri HP pengguna, melakukan routing atau jailbreak, mereka bisa digunakan mudah menyalin file database aplikasimu dan membaca semua isinya untuk data preferensi seperti tema gelap. Next, software first architecture surviving the apocalypse. Apokalipis. Maaf udah keliru. Di dunia ini ideal internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi di dunia nyata, pengguna kita masuk ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal E. Dan kita lanjut. Yang terakhir itu ada integrasi keislaman, the book of death. Yang pertama ada transient vs precision konsep funnel dan vs baki. Kita belajar bahwa data di RAM itu cepat tapi volatil. Sedangkan data di disk itu abadi. Jangan sampai kita salah menyimpan data penting hanya di RAM. Karena saat daya mati semuanya lenyap. Ini adalah pengingat tentang hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah RAM, segala kemewahan dan status di sini bersifat sementara. Akan dihapus saat down kematian. Tiba hanya amal soleh yang dipersis dalam catatan amal yang abadi. Apa yang di sisimu akan lenyap, fana, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal baki. Quran surah An-Nahl ayat 96. Yang kedua ada secret store dan kewajiban menjaga amanah. Dalam Islam, menjaga rahasia dan data orang lain adalah bagian dari menjaga amanah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui Quran surah Al-Anfal ayat 27. Data pengguna adalah titipan. Next yang ketiga itu ada offline phase dan persiapan bakal. Ini adalah metafora dari persiapan bekal menghadapi kematian. Kematian itu adalah momen ketika koneksi kita ke dunia terputus. Saat itu terjadi kita tidak bisa lagi merequest amal baru.
Kita hanya bergantung pada konstruk amal yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal-bekal adalah takwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Next, kita lanjut ke bab 13, yang dimana animation gesture dan file magic. Yang pertama ada deklarasi imperatif di Paradise Submissive. Dalam sejarah pengembangan negatif, animasi seringkali menjadi anak tiri yang menjadi unfair. Pada masa awal, kita memberikan pendekatan imperatif melalui APN animasi bawaan, di mana JavaScript tidak sebagai dalang yang mengendalikan mereka secara manual. Setelah tidak meneliti pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru, mengirimkan pesan lewat jembatan. Kesesi natif menunggu natif menggambarkan ulang dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Masalah fatal muncul ketika JavaScript tidak sedang sibuk melakukan hal lain, seperti memproses data APL atau logika bisnis yang berat. Karena dalangnya sibuk, bonekanya berhenti bergerak, menyebabkan animasi macet atau frame drop yang sangat mengganggu mata pengguna. Next, yang itu ada Realism Limited, Three Basic The Widris Champion. Pustaka standar industri untuk animasi deklarasif di Reanimative saat ini adalah Reanimated, khususnya versi yang membawa penyanderaan sintek yang luar biasa. Dan ini hadir untuk memecahkan masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep straight values berbeda dengan state yang biasa memicu render ulang kemudian JS setiap kali nilainya berubah. Straight value adalah variabel khusus yang hidup di Witret natif tapi bisa dikontrol JavaScript. Next. Yang ketiga itu adalah touching the briefing, yang dimana layar sentuh adalah media yang utama di perangkat mobile, namun komponen bawaannya native seperti touch shape opacity dan scroll view memiliki keterbatasan dalam mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus untuk ketukan atau digunakan sederhana, tetapi gagal total jika kita ingin melakukan gestur seret, cubit atau putar secara bersamaan. Di sini native gestur hendak masuk sebagai pahlawan. Next, yang ke itu ada self element transition desintegrasi, yang dimana kita memperlihatkan di App Store atau di Google Play saat kamu menggunakan ikon aplikasi kecil, ikon tersebut seolah-olah tumbuh, membaca dan merubah menjadi header halaman detail. Efek magis ini disebut self element transition. Tujuannya adalah menjaga kontinuitas visual saat pengguna berpindah antar layar. Tanpa efek ini berpindah terasa kaku. Layar hilang berpindah antar layar. Next, itu ada micro interaction the soul of the aplikasi. Jika fitur utama adalah daging dari aplikasimu, maka micro interaction adalah bumbu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil dan fungsional yang terjadi di sekitar satu tugas spesifik. Contoh klasiknya adalah tombol link di Twitter. Saat ditekan, dia tidak sekedar berubah warna, tapi meletup dengan partikel konfeti kecil. Contoh lain adalah saklar yang meluncur mulus saat diaktifkan, atau kelompok suara yang menggetar. Saat input salah, animasi kecil ini mungkin tampak remeh, tapi mereka lah yang membuat aplikasi secara hidup dan punya jiwa. Tanpa mikro interaksi aplikasi secara ingin kaku dan seperti formulir aplikasi digital. Next, itu ada integrasi keselamatan atau the soul of integration, yang mana yang pertama itu 60 efek dan sifat RFQ atau kelembutan. Target utama kita dalam animasi adalah amplifier yang mulus. Kita mencoba menghindari animasi yang patah-patah atau kasar karena ini membuat pengguna tidak nyaman. Ini adalah manifestasi diketahui dari sifat Arif. Rasulullah SAW mengerjakan bahwa kelembutan memperindah segala sesuatu dan kekasaran merusaknya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aplikasi yang kasar membuat emosi. Makanya kita membawa ketenangan dan bukan gangguan. Dan itu ada gesture handle dan empati tubuh satu atau kuat. Kepekaan ini mengingatkan kita kepada analogi satu tubuh dalam persaudaraan Islam. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihani, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sistem gestur mengajarkan kita untuk tidak apatis jika ada saudara yang menyentuh kita atau ada bagian umat yang tertekan. Kita harus segera merespon yang responsnya terhadap penderitaan di sekitar. Next, yang ketiga adalah transisi dan semangat hijrah atau berubah. Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan tobat. Islam mengajarkan bahwa perubahan diri itu perlu proses dan tidak instan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kami hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-A'raf 11. Dalam reality mistake, kita menggunakan fungsi timing atau spring untuk mengatur kurva perubahan agar natural dalam hidup. Kita juga butuh kurva perbaikan diri yang konsisten. Bergeraklah, berubahlah dan bersilah menuju kebaikan. Dengan satu karena air yang diam itu membusuk, sedangkan air yang mengalir itu jernih dan menghidupkan. Next, kita lanjut ke bab 14 yang dimana development dan shape air. Yang pertama itu ada Freeball Concept The Gradation Die. Selama proses belajar dan pengembangan awal, kita sangat dimanjakan oleh kemudahan Expogo. Aplikasi ini ibarat sepeda roda 3 yang aman dan stabil. Kita bisa langsung mengayuh tanpa takut jatuh karena semua konfigurasi natif sudah disiapkan oleh tim Expo. Namun saat kita ingin merilis aplikasi ke publik atau menggunakan pustaka natif, khusus yang tidak didukung Expogo seperti Bluetooth, menggunakan pustaka natif khusus yang tidak didukung Expogo. Kita harus lulus dari roda 3 ini, kita memasuki phase yang disebut pre-wall, yang dimana kita beralih dari lingkungan sandbox yang terbatas menuju lingkungan development goal. Next, yang pertama itu kita ada, next yang kedua kita ada aplikasi icon dan space screen dress to impress. Sebagus apapun kode di balik layar, pengguna akan menilai buku modis sampulnya. Dan dalam konteks aplikasi mobile, sampul itu adalah aplikasi icon dan splash screen. Icon aplikasi adalah elemen visual pertama yang dilihat pengguna di toko aplikasi dan layar utama. Beranda mereka icon yang berurap tidak proporsional atau terlihat amatir akan menurunkan kepercayaan pengguna secara instan sebelum mereka bahkan membuka aplikasimu. Dengan Expo, kita tidak perlu membuat 20 ukuran icon berbeda secara manual untuk setiap jenis iPhone dan Android. Expo menyediakan mekanisme konfigurasi cerdas di aplikasi Bison yang akan memproses satu gambar kualitas tinggi menjadi berbagai ukuran yang dibutuhkan sistem operasi. Next, yang itu ada Build the Cloud Factory. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saatnya untuk mengubah komponen teks JavaScript ini menjadi file binar yang bisa diinstal. Dulu proses kompilasi Outubol ini membutuhkan komputer dengan spesifikasi mewah. Untuk membuat aplikasi iOS, kamu wajib memiliki komputer Mac menggunakan Windows ke Linux. Ini bisa gigit jari atau meminjam laptop teman. Masalahnya ini dipecahkan oleh ESBL, sebuah layanan yang berbasis awan. Anggaplah ESBL ini sebagai public cloud, di mana kamu mengirimkan cetak biru ke aplikasimu dan server code milik Expo yang akan merakitnya menjadi aplikasi jadi. Next, auto update the script weapon. Salah satu mimpi buruk terbesar pengembangan aplikasi mobile adalah menemukan bug kritis yang dimana setelah aplikasi dirilis di App Store. Untuk memperbaikinya, cara tradisional harus memutarkan kode, melakukan build ulang, upload ke store, dan menunggunya proses review. Memakan waktu 1 hingga 3 hari. Selain waktu tunggu itu, pengguna terus marah-marah memberikan rating bintang 1. Di sinilah auto update atau is update hadir sebagai senjata rahasia. Fitur ini memungkinkan kita mengirim perbaikan kode JavaScript dan aset gambar atau font langsung ke aplikasi pengguna melewati antrean review store sepenuhnya. Next, itu ada monitoring dan analisis the black box. Setelah aplikasi dirilis ke publik, banyak developer pemula yang merasa tugasnya sudah selesai. Padahal justru disinilah fase penting dimulai saat aplikasi berjalan di ribuan perangkat dengan kondisi sinyal baterai dan versi OS yang berbeda-beda. Hal-hal aneh pasti akan terjadi. Aplikasi yang berjalan lancar di emulator mungkin tiba-tiba crash di HP Samsung 12 milik pengguna di daerah terpencil tanpa alat pemantauan. Kita buta, kita tidak tahu bahwa aplikasi kita rusak, kecuali ada pengguna yang berbaik mengirim email komplain. Kita membutuhkan kotak hitam seperti pesawat terbang yang merekam segala kejadian sebelum kecelakaan terjadi. Next, ada integrasi keselamatan the integrasi real life. Yang pertama itu ada development dan konsep amal jariah. Saat aplikasi kita di develop, dia akan hidup di HP ribuan orang.
bekerja 24 jam melayani pengguna bahkan saat kita tidur. Dalam Islam ini adalah definisi teknis dari amal jariah. Barang siapa yang mencontohkan suatu ajaran yang baik ke dalam Islam, maka dia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang buruk, maka dia menanggung desanya. Haji riwayat Muslim. Setiap baris kode yang kamu deploy adalah investasi akhirat. Yang kedua ada otak update dan konsep tobat yang segera. Fitur of the update memungkinkan kita memperbaiki bug fatal secara instan tanpa mengganggu proses birokrasi histori yang lama. Kita tidak membiarkan pengguna terjebak dalam kesalahan aplikasi berhari-hari. Uh, Sikap gerak cepat memperbaiki kesalahan ini sangat dicintai dalam Islam. Ini adalah definisi taubat, manusia adalah tepatnya salah. Tapi sebaik-sebaik manusia adalah taubat, bertobat dan dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Jangan menunda perbaikan diri jika kita menyadari ada bug. Dalam Allah atau ibadah kita lakukan otak update. Titik itu juga jangan menunggu versi bulan depan atau nanti tua perbaiki selagi ada koneksi nyawa. Yang ketiga itu ada monitoring dan muraqabah. Kita memasang sentri agar kita tahu jika aplikasi crash di tangan pengguna. Kita ingin tahu detailnya kapan, di mana, kenapa. Kita tidak ingin buta terhadap kondisi ciptaan kita. Namun ingatlah bahwa kita pun sedang dimonitori Allah Subhanahu wa taala, memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih canggih dari sentri yang mencatat setiap detik hidup kita tanpa ada lag yang terlewat. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Kesadaran ini disebut muraqabah. Ini jika kita takut aplikasi kita crash dan mendapat rating buruk dari pengguna, seharusnya kita lebih takut jika hidup kita crash dan mendapat nilai buruk dari pencipta. Jadikan dashboard scientist sebagai pengingat bahwa di akhirat nanti kita akan diperlihatkan seluruh log kehidupan kita untuk dipertanggungjawabkan. Next, ada rangkuman berikut ini adalah rangkuman esensial dari bab 14, development dan AI yang membahas langkah terakhir merilis aplikasi ke dunia nyata. Yang pertama itu ada peribal transisi dari lingkungan belajar ke profesional, continue native generation, jangan pernah edit folder Android atau iOS manual, berikan Expo membuatnya ulang. Setiap kali boleh berdasarkan konfigurasi, ini menjadi proyek bersih. Development Wheel, aplikasi khusus Expo Clean yang menggantikan Expo Go, memungkinkan penggunaan library natif apa saja yang tidak didukung Expo Go. Yang kedua itu ada jangan biarkan aplikasi terlihat amatir. Relatif icon wajib untuk Android, misalkan foreground, logo, dan background agar icon tidak terpotong atau terlihat aneh di berbagai tema HP. Kemudian ada splash screen, gunakan untuk menutupi proses loading, OpenJS bandel, mencegah layar putih kosong yang membingungkan besar. Yang ketiga itu ada yes build, solusi kombinasi tanpa laptop mahal, demonstrasi membuat aplikasi iOS, tidak lagi wajib MacBook, server yes di cloud yang mengerjakannya. Manajemen credential Expo membuat sertifikat keamanan yang rumit secara otomatis mencegah sakit kepala akibat kode name. Keempat itu ada auto subject yang dimana memperbaiki tanpa menunggu review Apple Google. JS bundle only, kita bisa mengirim objek logika JavaScript dengan baca secara intent ke user. Berdasarkan jangan gunakan auto untuk update yang mencoba kode natif. Misal tumbuh SDK baru karena aplikasi tidak akan crash. Yang kelima itu ada monitoring sentra yang jangan buta terhadap kondisi lapangan. Crash reporting sentri memberitahu lokasi error spesifik berkode tipe HP. Saat aplikasi crash di tangan besar, Surkey Map menerjemahkan kode produksi yang tercetak. Minifile kembali terjadi kode asli yang bisa dibaca manusia untuk debugging. Sekian yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.